keputusan kita untuk mengambil suatu keputusan itu akan menentukan setahun 2 tahun yang akan mendatang, Bapak Ibu ya. Baik, saya akan paparkan apa sih itu PT BES. Ya. PT BES itu suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, Bapak Ibu ya. Nah, PT BES ini menganut sistem PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Kantor pusat kita sesuai dengan namanya, PT BES itu kepanjangan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Maka dari itu kantor pusatnya di Bandung, tapi ada cabangnya yaitu di kantor Tebet Kota Tebet Mas. Juga sudah ada beberapa master regional di kota-kota besar, kemudian ada regional juga, kemudian ada lebih dari 1.000 lebih stokis tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang sudah buka di Malaysia, Filipina, Bangladesh, itu sudah buka, Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang tadi alamatnya dan Suropati Kor ya. Next. Nah, PT BES ini Bapak Ibu udah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang pertumbuhan perusahaan itu cepat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena produknya juga mendapatkan penghargaan produk unggulan anak bangsa yang mampu menembus pasar internasional. Makanya kita perlu bangga bahwa ada produk Indonesia yang sudah go internasional, berarti sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian PT BES ini mempunyai visi misi juga moto yang luar biasa, di mana misinya yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat lunas utang bebas riba. Bapak Ibu ketahui bahwa Indonesia sekarang Masya Allah zaman ribawi. Kalau dicek motor, mobil, banyak yang cash atau banyak yang kredit? Banyak yang kredit, Bapak Ibu. Banyak yang belum lihat BPKB-nya, bahkan ada yang sudah diambil BPKB-nya, sertifikat rumahnya, sekolah lagi, Bapak Ibu. Itu semua subhanallah sudah berjalan. Makanya kita yuk bismillah, semoga ini bisa menjadi solusi, Bapak Ibu ya. Kemudian tadi fisiknya yaitu mencetak 1.000 miliarder baru setiap tahun. Kenapa? Karena kebanyakan punya prinsip kalau nggak kredit nggak punya, uangnya belum mencukupi, akhirnya paksain dengan kredit. Berarti perlu juga peningkatan perekonomian, sehingga PT BES tadi mempunyai misi, yaitu misi mencetak miliarder baru setiap tahunnya ya. Kemudian moto kita adalah go berkah no riba. Itu merupakan duka, yang ucapan adalah doa. Kalau kita mau berkah tinggalkan riba. Kalau masih ada riba, nauzubillah, kita tidak berkah, Bapak Ibu, dan saya sudah merasakannya, Bapak Ibu ya. Kemudian owner kita Bapak Haji Agung Febrian aslinya dari Lawean Solo. Alhamdulillah saya sudah silaturahim juga pada kedua orang tuanya ya. Kita doakan Bapak almarhum Kiai Haji Polarto dari Bapak Agung Febrian, ayahanda. Beliau sudah dipanggil beberapa bulan yang lalu, semoga beliau mendapat tempat surga yang terindah. Insya Allah putranya Pak Haji Febrian banyak menjadi wasilah ribuan orang terbantu lunas utang bebas riba. Next. Nah, legalitasnya Bapak Ibu PT BES ini tidak perlu diragukan lagi ya. Ini legalitasnya sudah jelas bahwa perusahaan PT BES mengantongi nomor induk berusaha, kemudian sertifikat AP2LI, SIUP KBLI, Bapak Ibu, bahwa perusahaan PT BES bukan perusahaan abal-abal, bukan investasi bodong, bukan perusahaan yang tidak jelas, tapi jelas legalitasnya. Andai pun mungkin Bapak Ibu buka detik.com ya, lihat di internet, kan biasanya kalau calon mitra langsung lihat PT BES, oh termasuk 6 perusahaan yang investasi bodong. Nah, Bapak Ibu lihat tanggalnya. Tanggalnya itu pada tahun 2018 di saat PT BES sedang in proses perizinan. Sehingga wajar kalau dunia luar melihatnya bahwa PT BES perusahaan yang investasi bodong. Kenapa? Waktu itu PT BES sudah mengeluarkan reward motor mobil karena PT BES tidak mau menunggu keringat kering ya. Kalau mitra itu udah harus mencapai reward ya dikasihkan. Tapi perizinannya belum keluar, makanya ada
prasangka. Nah tuh, ini investasi bodong nih, bagi-bagi mobil padahal belum ada izinnya, padahal izinnya in proses. Dan insya Allah alhamdulillah setelah kurang lebih 8 bulan waktu itu keluar perizinannya sampai sekarang. Dan PTBes termasuk perusahaan yang tertib peraturan bahwa PTBes lakukan terus perpanjangan izin, dan tidak mudah Bapak Ibu untuk perpanjangan izin itu harus betul-betul dilihat perusahaannya seperti apa, pengelolaan dan bisnis dan segala macamnya. Dan tidak cukup itu aja, PTBes sudah mengantongi sertifikat halal produk Bapak Ibu, bahwa produk-produk yang didistribusikan oleh PTBes sudah dinyatakan halal ya. Kemudian PTBes juga sudah mengantongi sertifikat halal sistem pembonusan PTBes dinyatakan tidak mengandung unsur mesir, goror juga riba. Kenapa? Akarnya jelas jual beli, ada barang yang dijualnya, ada pembelinya, ada penjualnya. Kemudian karena PTBes ini bukan hanya menjual produk aja ke setiap mitranya, tapi PTBes memberikan suatu peluang usaha, suatu solusi lunas hutang bebas riba. Nah ini Bapak Ibu, PTBes merupakan perusahaan direct selling di mana berdasarkan Permendag nomor 32 tahun 2008 dan Permendag nomor 70 tahun 2019 bahwa produk dari pabrik masuk ke PTBes sebagai distributor tunggal langsung ke Bapak Ibu sebagai mitra sekaligus sebagai konsumen Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena ini direct selling, masuknya ke perusahaan penjualan langsung Indonesia, ada asosiasinya. Nah, makanya Bapak Ibu jangan heran kalau produk-produk dari PTBes ini Bapak Ibu tidak akan dapatkan di Indomaret, di Alfamaret, di Giant ya. Kemudian tidak akan dapatkan di iklan di TV. Ya, nanti saya bahas kenapa tidak ada iklan di TV ya. Karena PTBes ini merupakan tadi nih, caranya penjualan langsung. Kalau yang iklan di TV adalah retail konvensional. Nah kita bahas satu-satu. Retail konvensional itu ya, retail konvensional itu Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu selama ini beli sabun, odol, beli ya, beli kopi, beli. Nah itu termasuk produk-produk yang dipasarkan secara retail konvensional. Bapak Ibu beli dari mana? Dari warung, toko atau pasar. Toko atau pasar dia ngambil dari agen kecamatan, agen kabupaten, agen provinsi, agen langsung distributor, baru dia dari pabrik. Kita nggak cukup itu aja. Di konvensional ini harus ada promosi lewat mana? Media cetak, elektronik, endorse artis, video, baliho, sales. Di mana jalur distribusi dan promosi ini memakan biaya sampai dengan 40 sampai dengan 70%. Nah ini memakan biaya 40 sampai 70%. Yang ini nggak siapa ini? Ayah. Maklum ibu-ibu gaptek Pak. Ya ini insya Allah nih Bapak ya. Nah 40 sampai 70%. Besar apa besar banget Bu? Besar. Tapi karena kita sebagai konsumen akhir kita nggak dapat apa. Kita hanya sebagai ibaratnya konsumen yang pengeluaran ya. Sedangkan PTBes ini merupakan penjualan langsung. Nah penjualan langsung dari pabrik ke distributor tunggal PTBes baru ke Bapak Ibu, ke saya juga ke Bapak Ibu. Makanya ada jatah 40 sampai 70% untuk jalur distribusi dan promosi ini dialokasikan untuk kita sebagai mitra. Berapa besarnya, berapa dapatnya tergantung kinerja kita.